Sembah dalam roh saudara, yang bisa menyembah dalam roh, menyembah dalam roh. Angkat hati saudara, angkat roh saudara pada Tuhan. Angkat roh saudara, agungkan Tuhan lebih di atas segalanya, tinggikan Dia lebih di atas segalanya. Katakan Tuhan Kau besar, Tuhan Kau mulia, Tuhan Kau agung, Kau layak disembah, Kau Allah kami, Kau Raja kami, Kau pencipta langit dan bumi, Kau sesembahan kami. Selama-lamanya kami akan menyembah Kau Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuhilah tempat ini dengan kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Jamalah setiap kami Tuhan. Sentuhlah setiap kami. Kami butuh jamahan-Mu. Kami butuh sentuhan-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, memperbarui hidup kami. Oh, jamahan-Mu Tuhan, oh, memberikan kekuatan baru. Jamahan-Mu memberi kemenangan. Jamahan-Mu memberi kesembuhan. Jamahan-Mu mendatangkan mujizat. Minta pada Tuhan, saudara, minta pada Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan mulai memenuhi tempat ini. Saya rasakan roh Allah bergerak, saudara. Saya rasakan kuasa Tuhan mulai berkarya, saudara. Oh, kuasa Tuhan mulai menjamah setiap kita. Kita butuh jamah Tuhan, saudara. Tanpa jamah Tuhan kita lemah. Kita butuh sentuhan-sentuhan ilahi yang bisa membuat terobosan dalam hidup kita, yang bisa membuat kita hidup dalam kemenangan. Jamalah setiap kami Tuhan, sentuhlah setiap kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kalah jadikan pemenang, lebih daripada pemenang. Yang membutuhkan pemulihan rumah tangga, pulihkan Tuhan. Yang membutuhkan pengurapan, coba berilah pengurapan-Mu. Yang butuhkan mujizat-mujizat Tuhan, Kau yang melimpahkan mujizat, Kau sumber mujizat, Kau jawaban. Yang membutuhkan jawaban doa Tuhan, oh, dalam perayaan Natal ini Tuhan, berikan jawaban doa, oh, sehingga terjadi banjir jawaban doa, sehingga terjadi banjir mujizat, sehingga terjadi banjir karya Tuhan, sehingga sore hari malam ini menjadi malam yang dahsyat bagi setiap kami, sehingga saat ini menjadi suatu yang luar biasa bagi setiap kami. Datang pada Tuhan, saudara. Temukan Tuhan, saudara. Saat saudara menemukan Tuhan, saudara menemukan jawaban doa. Saat saudara menemukan Tuhan, saudara menemukan yang saudara butuhkan. Saat saudara menemukan Tuhan, saudara menemukan segala sesuatu yang saudara butuhkan dalam hidup saudara. Saatnya cari Tuhan, fokus kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Saat kami mengucap syukur, mujizat-Mu terjadi. Saat ibadah ini diadakan, mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi dalam kesembuhan, mujizat-Mu terjadi dalam rumah tangga, mujizat-Mu terjadi
terjadi dalam pelayanan. Mujizatmu terjadi dalam setiap gereja kami. Mujizatmu terjadi Tuhan. Mujizatmu terjadi saat doa-doa kami dipanjatkan. Terima dengan iman saudara. Terima dengan iman saudara. Terima dengan iman. Saya rasakan Allah sedang bergerak dengan dahsyat. Terima kesembuhan bagi yang butuh kesembuhan. Terima pengurapan yang butuh pengurapan. Terima mujizat bagi yang butuh mujizat. Terima jawaban doa bagi yang membutuhkan jawaban doa. Oralah patah saudara. Oralah patah saudara. Malam hari ini menjadi malam yang dahsyat bagi setiap kami. Malam hari ini menjadi malam yang luar biasa. Malam hari ini terjadi breakthrough, terjadi terobosan, terjadi kebangunan rohani. Malam hari ini Roh Allah melawat setiap kita. Katakan pada Tuhan saudara, Tuhan aku percaya ini malam yang luar biasa. Katakan pada Tuhan saudara, malam ini malam mujizat. Katakan pada Tuhan saudara, malam hari ini malam jawaban doa. Malam hari ini malam kebangunan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, malam yang luar biasa bagi setiap kami. Malam ini Tuhan, kedahsyatanmu dinyatakan dan mujizat-mujizat terjadi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bangga punya Allah yang maha kasih. Kasih setiamu tidak berkesudahan. Selama-lamanya Engkau mengasihi kami. Apapun keadaan kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang nyata. Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Tuhan yang melakukan mujizat. Sumber pertolongan kami. Mengangkat umat-Mu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi petunjuk bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu menerangi setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti, sehingga kami bisa percaya, sehingga kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu. Sehingga sungguh-sungguh rencana-Mu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami, terjadi dalam gereja kami masing-masing. Nama-Mu ditinggikan. Jamah hati kami jadikan hati yang siap ditabur benih firman. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan kami serahkan pemberitaan firman, bahkan ibadah raya Natal, semua dalam karya-Mu Roh Kudus, semua dalam kendali, semua dalam kuasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Lebih mantap. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya hari ini akan terjadi mujizat-mujizat? Siapa yang percaya katakan Tuhan, aku percaya. Ini malam mujizat. Amin. Ini malam jawaban doa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan kanan kiri, terima mujizat Tuhan. Terima jawaban doa daripada Tuhan. Katakan kanan kiri saudara. Ini malam yang luar biasa sekali. Ya silakan duduk saudara. Siapa bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerahnya. Ya terima kasih juga semua saudara. Untuk panitia yang sudah memikirkan dan mengundang beri kesempatan bagi saya. Ya selamat bagi saudara semua yang sudah hadir. Ya khususnya juga para hamba-hamba Tuhan. Sama-sama kacungnya Tuhan Yesus gitu saudara. Ya
Terima kasih juga Bapak Petrus, Bapak Timotius, Bapak Cornelius, dan semua yang ada di tempat ini. Tuhan berkati kita semua. Ya saudara, karena ini ya perayaan Natal dan sudah diberi tema gereja yang bertumbuh dan bermultiplikasi tanpa batas. Kalau saya renungkan tema ini, saya bisa tangkap ini sesuatu yang luar biasa. Bukan gereja yang turun, bukan gereja yang tetap bertahan, bukan gereja yang bertumbuh saja. Di sini dikatakan gereja yang bertumbuh bahkan bermultiplikasi. Jadi pertumbuhnya itu berlipat ganda, ditambah lagi satu perkataan tanpa batas. Jadi saya percaya firman Tuhan ini punya arti ada kemajuan, ada pertumbuhan yang luar biasa. Sehingga bisa bertumbuh, bahkan bisa berlipat ganda, bahkan tanpa batas. Saya juga percaya tema ini nomor 1 dari Tuhan. Tapi saya juga percaya ini menjadi kerinduan kita semua. Ya baik jemaat, apalagi kita hamba-hamba Tuhan. Saya percaya ini menjadi kerinduan. Dan saya percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Beri tepuk tangan. Karena ini Natal, saudara, saya juga rindu ya sampaikan kisah Natal, tapi nanti akan berbicara seperti tema yang sudah diberikan. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apa artinya salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan saudara? Melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu padanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, anakmu, ya, itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau saudara bisa perhatikan, pada saat berita Natal diberikan oleh malaikat kepada Maria, ada satu berita yang luar biasa sekali. Atau juga ada janji Tuhan yang luar biasa sekali akan dilakukan di dalam kehidupan Maria. Maria sedang menerima satu janji yang luar biasa sekali. Bahkan janji yang tidak masuk akal, saudara. Bagaimana mungkin dia berkata, saudara, "Saya belum bersuami, belum melakukan hubungan suami istri. Bagaimana bisa mengandung?" Itu sudah tidak masuk akal. Enggak mungkin bisa. Ditambah lagi yang dikandung, yang dilahirkan adalah Mesias yang akan menjadi juru selamat bagi dunia. Jadi kalau saudara bisa rasakan saat itu, jadi Maria, dia sedang mendapat janji yang luar biasa sekali, yang tidak masuk akal, yang dahsyat sekali. Sedang mendapatkan janji yang mustahil, kalau boleh dikatakan. Saya percaya, saudara, berita ini, janji ini juga bersama terus setiap kali kita merayakan Natal. Sebetulnya salah satunya sedang ada janji yang sedang diberikan bahwa Allah ingin memberikan sesuatu yang luar biasa
Sampai tidak masuk akal. Janji yang mustahil, yang harusnya nggak mungkin terjadi, itu bisa terjadi. Yang nggak mungkin sebetulnya saudara bisa tercapai, itu bisa dicapai. Ada sesuatu yang luar biasa sekali. Saya berdoa saudara, hari ini sekali lagi bukan hanya sekedar merayakan Natal. Saya berdoa saudara, kali ini bukan sekedar mendengar firman Tuhan. Saya berdoa saudara, sungguh-sungguh sore hari ini, malam hari ini, ada janji, ada rema, ada nubuatan dari Tuhan yang diberikan kepada setiap saudara. Baik saudara seorang jemaat, apalagi setiap hamba Tuhan. Boleh mendapatkan janji Tuhan. Boleh mendapatkan rema Tuhan. Boleh mendapatkan janji yang luar biasa. Janji yang tidak masuk akal. Janji yang sangat dahsyat sekali. Saya berharap dan saya percaya itu yang dikatakan Tuhan. Gak kebetulan kalau tadi temanya, saudara, ya gereja yang apa? Yang bertumbuh. Bukan gereja yang stuck. Gereja yang bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh biasa. Oh, multiplikasi. Itu pelipat gandaan. Bukan tambah 1, tambah 2, tambah 3. Bukan berlipat ganda. 10, ya mungkin 20 atau 100 atau 1000 berlipat ganda. Bahkan dikatakan tanpa batas. Terus bertumbuh lagi. 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 Sampai tanpa batas. Kalau hanya kata-kata ini dikatakan sepintas gak ada apa-apanya. Tapi kalau kita mau resapi, ada sesuatu yang dahsyat. Yang ada di balik tema yang sudah diberikan. Ada sesuatu yang dahsyat yang sedang disampaikan Tuhan kepada Maria saat itu. Ada sesuatu yang dahsyat yang sedang disampaikan hari ini kepada setiap saudara dan saya. Kepada setiap jemaat dan pelayan Tuhan. Ada janji yang luar biasa. Itu bisa dilakukan oleh Tuhan. Bahkan itu ingin dilakukan oleh Tuhan. Tuhan itu senantiasa ingin melakukan seperti itu saudara. Tadi di tema juga ditulis ayatnya. Saya bacakan tadi Keluaran 34 ayat yang ke-10. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan satu perjanjian. Ada janji. Di depan seluruh bangsa ini. Saat ini di depan kita semua. Akan kau lakukan perbuatan ajaib. Jadi itu mujizat. Perbuatan ajaib. Sampai orang itu kagum, kok bisa ya? Harusnya nggak mungkin bisa. Kok bisa ya? Dulu sudah stagnasi sekian lama. Tiba-tiba kok mulai ada kemajuan. Bukan hanya kemajuan biasa. Mulai saudara, berlipat ganda. Mulai ada angin baru. Mulai ada kehidupan baru. Mulai ada hadirat yang baru. Mulai ada kuasa yang baru. Mulai ada mujizat-mujizat. Mulai ada kebangunan rohani yang baru. Tiba-tiba ada keajaiban. Saudara yang sekian lama sakit belum dapat kesembuhan. Tiba-tiba Tuhan lakukan perbuatannya dengan ajaib. Dokter sudah berkata enggak mungkin, tapi nyatanya disembuhkan oleh Tuhan. Sudah sekian lama tidak mungkin, tapi bisa disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan dikatakan bukan hanya ajaib saja, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh bumi, di antara semua bangsa. Jadi mujizatnya makin besar, makin besar, makin besar. Sampai dulunya belum pernah terjadi. Dulunya belum pernah terjadi. Saudara harus tahu, Tuhan kita selalu Tuhan yang mengadakan pembaruan. Betul saudara? Tuhan kita selalu membawa pertumbuhan. Kalau ini Tuhan sedang membawa pembaruan, bertumbuh 100. Yang berikutnya pembaruannya enggak mungkin sama. Enggak mungkin lebih kecil. 1000 saudara. Itu pembaruan yang baru. Dulunya belum pernah. Karena dulunya baru mencapai 100. Tapi kalau sudah ada pembaruan lagi dari Tuhan, saudara, karena senantiasa Tuhan buat pembaruan, nggak mungkin 1000 lagi, nggak mungkin di bawahnya, mungkin jadi 10.000 gitu saudara. Selalu Tuhan itu melakukan seperti itu. Dulu pun belum pernah, itu bisa dilakukan oleh Tuhan, itu dijanjikan oleh Tuhan, dan Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menepi janji, adalah Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Dia pasti karena dia bisa, saudara. Lalu ditambah lagi saudara, seluruh bangsa di tengah-tengah engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Maka orang dunia akan melihat ada perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Maka orang dunia akan lihat ada karya Tuhan dalam keluargamu. Maka dunia akan melihat ada kuasa Tuhan, karya Tuhan
dalam gereja kita. Semuanya. Tuh orang dunia akan melihat seperti itu saudara. Dikatakan itu yang dijanjikan oleh Tuhan saudara. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat. Siapa yang percaya? Ini janji Tuhan. Ini yang akan dilakukan oleh Tuhan. Sungguh dahsyat. Amin saudara. Jadi jangan berpikir kecil. Jangan hanya mengimani kecil. Jangan berdoa yang kecil. Karena janji Tuhan itu besar. Allah kita maha besar. Dia ingin anak-anaknya melakukan perbuatan-perbuatan besar. Jangan yang kecil. Katakan sebelah saudara, jangan yang kecil. Kanan kiri saudara, jangan yang kecil. Katakan lagi, juga jangan yang sedang-sedang. Tapi yang sangat besar. Karena itu keinginan Tuhan, betul? Dia senantiasa berkata, kamu akan memberitakan perbuatan besar dari Allah. Selalu saudara, kita harus belajar seperti itu. Kenapa? Allah kita maha besar. Kita mujikan Allah maha besar. Kenapa? Bapak kita maha besar. Dia rindu kita anak-anaknya juga bisa melakukan yang besar. Sehingga memuliakan nama Allah. Orang lihat hidup kita, orang bisa lihat Tuhan. Orang lihat keluarga kita, orang bisa lihat Tuhan. Orang lihat pelayanan kita, orang bisa lihat ada Tuhan. Orang lihat gereja kita, orang bisa lihat ada Tuhan. Sehingga orang berbondong-bondong datang untuk mendapatkan Tuhan melalui hidup kita. Orang berbondong datang untuk mendapatkan Tuhan melalui gereja kita. Itulah Tuhan Raya. Betul saudara, betul. Itu yang dijanjikan dalam berita Natal yang saat ini sedang kita renungkan. Itu yang dikatakan ya tema yang sudah diberikan untuk Natal ini. Siapa saya enggak kebetulan bisa sinkron saudara. Sejak saudara lihat itulah Tuhan kita yang dahsyat. Contoh seperti Abraham. Abraham ya dianggap bapak orang percaya. Ya bapak secara rohani bagi setiap kita sama. Kepada Abraham yang istrinya mandul. Betul saudara ya. Mandul itu harusnya bisa mengandung punya anak enggak? Bisa mengandung punya anak enggak? Saudara yang di sini yang mandul. Ya bisa mengandung bisa punya anak enggak? Saya ulangi saudara. Saudara di sini yang mandul bisa mengandung bisa melahirkan anak enggak? Gimana? Mandul itu luas ya saudara. Bisa mandul sungguhan, nggak bisa melahirkan anak lahir ya. Tapi bisa mandul dalam hal lain. Mandul mujizat, mandul kesembuhan ilahi, mandul jiwa-jiwa, mandul berkat, kerja terus, nggak bisa menghasilkan. Ya melahirkan kan menghasilkan tak saudara, nggak pernah bisa menghasilkan. Oh saudara bekerja terus, usaha terus, nggak pernah bisa maju. Itu semua bicara tentang kemandulan. Secara manusia nggak bisa, saudara nggak bisa. Tapi sekali lagi, kalau saudara izinin Allah turut campur dalam kehidupan kita, maka dia akan membuat yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Bahkan mujizat yang tidak masuk akal. Menurut manusia, mandul gak bisa. Tapi kepada orang yang mandul, bahkan sudah puluhan tahun berusaha, sudah lanjut umur, umurnya sudah ya tua lanjut. Tuhan malah berjanji akan punya anak. Bukan hanya sekedar punya anak, anakmu akan banyaknya tidak terhitung. Seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan, tidak terhitung. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Sejak saudara bisa mengerti siapa Tuhan kita. Apa yang diinginkan kepada kita orang yang percaya. Apa yang ingin Tuhan supaya bisa diberikan kepada saudara dan saya. Itu Tuhan saudara. Boleh selama ini mandul. Tapi hari ini sedang ada janji dari Tuhan yang disampaikan. Dan saya percaya tidak secara kebetulan. Saudara datang tidak secara kebetulan. Tema ini diberikan. Saya beri contoh lagi dalam pelayanan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu jatuh bangun. Bahkan waktu Tuhan Yesus sedang menyerahkan dirinya, murid Yesus ini malah undur sekalian. Petrus menyangkal 2 kali. Artinya baru gagah. Betul enggak? Bahkan mereka sebetulnya mau meninggalkan Yesus. Masih bersyukur setelah Yesus bangkit
mereka dicari, mereka dipanggil lagi, mereka dikumpulkan di Danau Galilea, mereka dibangkitkan lagi untuk melayani kepada orang yang jatuh bangun, kepada orang-orang muridnya yang baru saja gagal total sampai mau undur. Tuhan berkata apa? Pergi, jadikan apa? Semua bangsa muridku, nggak masuk akal. Betul? Ada enggak di sini yang suka sering undur gitu? Kalau saudara suka undur gitu, tiba-tiba Tuhan berkata, jadikan semua bangsaku. Kalau saudara ada teman pelayanan kayak gitu, saudara dengar, dinubuati seperti itu. Kira-kira saudara percaya apa tertawa? Ya betul. Tapi saya ajak kita ngerti hatinya Tuhan kita. Penting ngerti dulu saudara. Itulah janji Natal. Itulah berita Natal. Allah rela turun ke dunia, dijadikan manusia seperti kita, supaya bisa mendatangkan anugerah, supaya bisa mendatangkan kasih karunia, supaya kita yang harusnya masuk neraka bisa masuk surga, supaya harusnya kita orang berdosa dihukum bisa dapat pengampunan, hidup dalam kasih karunia. Itu Tuhan. Saya ajak tangkap yang pertama, berita Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Dan kalau saudara bisa tangkap, saudara lihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Yang kedua, yang saya ajak saudara mengerti, hanya bisa kita terima dengan iman. Saya ulangi, hanya bisa kita terima dengan iman. Yang menentukan kita bisa menerima atau tidak adalah iman. Alkitab berkata dengan jelas dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang engkau harapkan dari Tuhan. Kalau engkau harapkan mujizat seperti ini terjadi, harus punya iman. Enggak punya iman, saudara enggak bisa mengalami. Kalau saudara berharap, mujizat kesembuhan terjadi, harus punya iman. Kalau saudara berharap pemulihan rumah tangga menjadi kenyataan karena mujizat Tuhan, tiba-tiba dipulihkan, harus punya iman. Kalau saudara berharap, pelayanan di dalam gereja mengalami kebangunan rohani, mengalami terobosan baru, mengalami hujan pertobatan, mengalami hujan keselamatan, harus punya iman. Apa yang kita harapkan pada Tuhan, dasarnya adalah iman. Kalau kita punya iman, yang tidak ada jadi ada, yang tidak kelihatan akan jadi kelihatan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Harus dengan iman. Hari ini saudara berani terima dengan iman. Yesus selalu ngomong apa? Terjadi sesuai dengan apa? Imanmu. Bukan yang lain. Tuhannya pasti. Tuhan yang berjanji pasti. Tapi tergantung kita. Kita seringkali tidak pasti. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang ragu-ragu. Kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak taat. Kalau kita berani punya iman, tangkap dengan iman, itu akan dasar. Yesus selalu berkata, terjadilah sesuai dengan iman. Saya ajak saudara mengerti satu hal lagi. Semua anugerah yang Tuhan sediakan untuk kita manusia, tidak otomatis kita dapat. Saya ulangi sekali lagi. Semua anugerah yang sudah Tuhan sediakan, termasuk pengampunan, termasuk keselamatan, termasuk mujizat yang sudah Tuhan sediakan, enggak otomatis manusia dapat. Hanya manusia yang datang dan terima dengan iman. Aku percaya, terima pengampunan. Dapat. Yang tidak, enggak dapat. Hanya orang-orang yang mengerti, ya berani percaya pada Tuhan. Aku terima jaminan keselamatan. Dapat. Yang tidak, enggak pernah dapat. Saudara ngerti dulu. Semua anugerah yang dijanjikan, yang disediakan, tidak otomatis. Hari ini kita dengar janji yang luar biasa. Saudara datang di sini, enggak otomatis saudara dapat. Hanya kalau saudara terima dengan iman, saudara dapat. Terima pengampunan dengan iman, saudara dapat. Terima keselamatan dengan iman, saudara dapat. Terima pemulihan rumah tangga dengan iman, saudara dapat. Terima panen jiwa-jiwa dengan iman, saudara dapat. Saudara dengar, tidak otomatis. Semua yang disediakan oleh Tuhan harus kita terima dengan iman. Kalau saudara ingin punya
mujizat dapat mujizat besar, imannya besar apa kecil? Betul? Iman kecil, dapatnya kecil. Hanya iman yang besar. Lalu kita bisa mengalami yang besar. Saya ingin cerita sedikit. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau punya iman biji sesawi saja, engkau bisa pindahkan gunung. Kalau engkau tidak bimbang, perintah pergi. Gunung itu akan pergi. Betul? Iman biji sesawi itu besar atau kecil? Iman biji sesawi besar atau kecil? Saya mau coba saudara dengarkan ya. Itu kalau saudara baca di Alkitab ceritanya begini. Ada satu ibu bawa anaknya kepada Yesus. Dan ibu itu berkata, Tuhan Yesus tolong ya lepaskan anakku ini dirasuk setan. Betul ya? Kenapa? Aku sudah bawa pada muridmu, enggak ada yang bisa. Betul? Lalu Yesus berkata apa? Hai angkatan yang tidak kurang percaya. Betul? Dia mencela muridnya enggak bisa karena kurang percaya. Lalu Tuhan Yesus usir setan dari anak ini. Setelah diusir, sembuh, ibu ini pergi. Murid Yesus tanya pada Yesus, Guru, kenapa engkau bisa ngusir setan ini? Kita tidak bisa. Lalu baru jawab Yesus. Kalau engkau punya iman. Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Kalau engkau punya iman sebesar biji sawi, engkau bisa katakan pada gunung, pindah. Gunung itu pindah. Nah sekarang saya ajak sekali lagi saya tanya. Jadi yang dimaksudkan Yesus, iman biji sesawi, iman kecil atau besar? Oh ini bingung semua. Kecil atau besar? Saudara dengar dulu ya. Yesus sedang mencela muridnya karena imannya besar. Yesus sedang mencela muridnya karena apa? Kurang percaya itu imannya besar atau kecil? Yesus sedang mencela muridnya nggak bisa apa-apa karena imannya kecil. Nggak bisa ngurusin setan karena imannya kecil. Jadi yang dimaksudkan Yesus bukan imanmu kecil bisa memindahkan gunung, bukan. Iman biji sawi bukan iman yang kecil. Iman biji sesawi, iman yang bertumbuh tanpa batas. Saudara dengar, iman biji sawi adalah iman yang bertumbuh tanpa batas. Yesus berkata, iman biji sawi itu kecil. Lebih kecil dari semua biji yang lain, betul? Kecil. Tapi kalau ditanam, dirawat dengan baik, maka akan bertumbuh. Bertumbuh. Hanya sama dengan yang lain. Betul? Kalau dirawat terus bertumbuh. Hanya lebih besar daripada yang lain. Betul saudara? Kalau terus dirawat, bertumbuh. Yesus berkata, sekalipun ini sesawi, bisa jadi pohon. Gak masuk akal toh? Sesawi kok jadi pohon? Betul? Sampai burung bisa teduh di situ. Artinya, iman yang bisa memindahkan gunung adalah iman yang bertumbuh. Boleh dulunya iman kita kecil. Tapi rawat, masukkan dalam hati. Janji Tuhan, firman Tuhan, rema, pewahyuan yang kita dapatkan. Rawat terus. Makin kita rawat, makin kita imani, makin kita imajinasikan, makin kita renungkan, makin kita katakan akan bertumbuh. Akhirnya iman kita jadi lebih besar. Akhirnya lebih besar dari orang lain. Bahkan saudara dengar, sampai kita berani percaya yang tidak masuk akal. Sesawi kok jadi pohon kan gak masuk akal. Betul? Sampai kita punya iman, berani yakin. Gak masuk akal pun berani percaya. Gak masuk akal pun berani percaya. Itu iman biji sawi. Hanya itu yang membuat kita bisa mindah gunung masalah. Gunung penghalang. Gunung kesulitan. Iman yang bertumbuh tanpa batas. Tujuh saudara? Katakan sebelah, iman biji sawi bukan kecil. Katakan kanan kiri saudara. Iman yang bertumbuh tanpa batas. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara rindu mujizat terjadi, harus berani percaya sekalipun tidak masuk akal. Sekalipun
Sekalipun keadaannya tidak mungkin, sekalipun tidak ada dasar percaya, Abraham tetap percaya. Iman seperti itu. Betul? Gak ada dasar. Ini sakit turunan, dokter sudah berkata gak mungkin bisa, ya belum ada obatnya. Betul? Gak mungkin bisa, tapi saudara tetap berani percaya. Gak mungkin lunas, hutangnya terlalu banyak, kerja sampai mati pun gak bisa lunas. Tapi nantinya bisa saudara lunas, bahkan saudara diberkati lebih, saudara tidak jadi beban, jadi berkat bagi keluarga saudara, jadi berkat bagi gereja saudara. Itu iman seperti itu. Yang akan mendatangkan mujizat yang besar. Kalau mau mujizat, dengar, jangan doa yang masuk akal. Kalau masuk akal, enggak perlu mujizat. Punya modal, mau buka toko bisa, itu enggak usah minta mujizat. Betul? Enggak punya apa-apa. Enggak punya dananya. Enggak punya pengalamannya. Enggak punya yang backup. Tapi saudara bisa. Itu mujizat. Betul saudara, betul. Saya cerita sedikit lah. Saya enggak pernah malu. Saya itu pendidikannya hanya SMP 1. Saya hanya punya ijazah SD. Ayo, sekarang kalau ada orang SD, tanya pada saudara, bisa apa? Ijazahnya cuma SD. Pendidikannya cuma SMP 1. Kalau saya nggak punya iman di dalam Tuhan, apa saya berani melangkah sampai sekarang? Apa ada semuanya ini? Saya akan sembunyi. Saya akan merasa nggak mampu. Diberi kesempatan pun, akan sengaja berkata nggak bisa. Betul nggak? Kalau saudara ingin mujizat hari ini, dengar. Tangkap dengan iman. Sekalipun tidak masuk akal. Saya percaya itulah. Tadi dikatakan supaya setiap provinsi, wah semuanya. Nah itu harus dengan iman. Enggak mungkin bisa. Kalau lihat keadaan bangsa kita seperti ini loh Pak. Mosok bisa toh? Kita harus tahu ini macam-macam. Enggak mungkin. Ya enggak mungkin. Saudara yang percaya tidak bisa, ya tidak bisa. Saudara yang percaya enggak mungkin, ya tidak mungkin. Diawali iman. Kalau saudara perhatikan, kekristenan semua itu dasarnya iman. Mau pengampunan, mau keselamatan, mau semuanya yang dari Tuhan, iman. Nah, saya tambah satu yang berikutnya, pandanglah Tuhan. Jangan pandang keadaan kita. Pandanglah Tuhan. Kalau kita pandang Tuhan kita yang maha besar, iman kita akan bangkit. Dia bisa. Dia maha besar. Dia pencipta langit dan bumi. Tubuh kita diciptakan oleh Tuhan. Dia sumber berkat. Betul? Tapi kalau kita lihat keadaan kita. Aku anaknya orang miskin. Enggak ada warisan. Enggak punya modal. Pendidikanku saja rendah. Kalau saudara memandang keadaan kita, imanmu runtuh. Tapi kalau saudara memandang Tuhan, imanmu bangkit. Sejak lihat Abraham tadi. Abraham kalau lihat istrinya mandul. Kalau yang dilihat fokusnya pada istri yang mandul. Imannya runtuh. Kalau Abraham lihat keadaannya. Yang makin tua. Doanya sudah puluhan tahun. Belum menjadi kenyataan. Imannya akan runtuh. Maka waktu iman Tuhan datang. Tuhan berkata, Abraham akan diberkati luar biasa. Abraham ngomong apa? Untuk apa Tuhan berkat banyak? Sebentar aku akan mati, tidak punya anak. Nanti diambil hambaku saja. Itu imannya runtuh. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Keluar dari kemah. Jangan pandang keadaan istrimu yang mandul. Jangan pandang keadaanmu yang sudah tua, yang sudah loyo. Jangan pikir doamu yang sudah puluhan tahun. Pandanglah janji Tuhan. Lihat bintang di langit. Seperti itu nantinya banyak yang keturunanmu. Pandang Tuhan. Pandang janji Tuhan. Saudara baca di Alkitab. Waktu dia mengalihkan pandangannya kepada Tuhan. Alkitab berkata, maka percayalah Abraham. Artinya, maka imannya Abraham jadi bangkit. Imannya Abraham jadi timbul. Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Sudah pandang Tuhan. Kita di Indonesia sama. Kalau kita hanya lihat keadaan bangsa kita Indonesia,
kita lihat kita imannya rontoh. Tapi kalau kita berani pandang Tuhan, kita berani percaya revival terjadi di semua provinsi. Kita berani percaya hujan pertobatan akan datang. Kita berani percaya hujan keselamatan akan datang. Panen raya akan datang. Jogja dilawat oleh Tuhan. Jogja diberkati oleh Tuhan. Jogja mengalami anugerah panen jiwa. Kalau pandang Tuhan. Betul? Pandang. Ya, keadaan kita akan runtuh. Saudara, tadi ayat 35-36 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya. Karena dia sedang ragu-ragu, mana mungkin Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menolong engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kalau engkau lihat kamu, Maria, muda, belum lakukan hubungan suami istri, enggak mungkin. Tapi ingat, jangan lihat itu. Lihat ya, Roh Allah yang akan turun atas hidup. Kuasa Allah yang akan bekerja dalam hidup. Maka engkau akan mengandung. Ya, anaknya Allah. Disebut anak dari Allah yang Maha Tinggi. Betul? Saudara sama. Kalau saudara lihat keadaan keluargamu. Saudara lihat keadaan hidupmu sendiri. Saudara lihat keadaan gerejamu. Saudara runtuh. Tapi kalau saudara pandanganmu pada Tuhan. Imanmu akan bangkit-bangkit. Imanmu akan terus teguh. Selama saudara pandang Tuhan, mujizat terjadi. Karena saudara punya iman. Iman adalah dasar mujizat. Petrus lihat Tuhan. Dia berani berjalan di atas air. Dia ngalami mujizat. Waktu pandangannya beralih kepada badai. Imannya runtuh. Tenggelam. Betul? Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya tangkap saudara. Pandang Tuhan. Bukan hanya itu. Ayat 36 saudara perhatikan. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu. Bukan hanya Tuhan. Sampai Tuhan itu suruh melihat apa? Orang lain yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kuasa Allah akan turun atasmu. Dan kau yang tidak bisa, jadi bisa. Engkau bisa mengandung, bisa melahirkan. Bahkan Mesias. Dikasih bukti. Lihat. Kamu lihat. Elisabeth. Yang juga sudah dilawat oleh Tuhan. Yang juga sudah mengalami kuasa mujizat Tuhan. Lihat dia. Dia juga mandul. Kalau tadi ini terlalu muda. Belum melakukan hubungan suami istri. Kalau ini mandul. Sudah tua. Sudah lanjut umur. Tapi karena tangan Tuhan yang berkarya. Dia hamil. Dia akan melahirkan anak. Ada bukti. Disuruh lihat Elisabeth. Betul? Supaya imannya timbul. Kalau saudara juga sama. Lihat orang lain yang gagal-gagal terus. Dengarkan orang-orang yang gagal terus. Contoh. Dengarkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Baik di dalam Alkitab. Maupun pada zaman saat ini. Saya cerita sedikit apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saudara yang sudah sering mendengar kisah saya, saudara bisa tahu. Waktu saya dipanggil oleh Tuhan, saya itu sebetulnya belum bisa pelayanan. Saat itu saya pengusaha, sudah punya pabrik, saudara. Pabrik saya sedang maju, dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya itu enggak berani, karena pendidikannya hanya SMP 1, enggak pernah sekolah teologi. Kalau dulu ada LCD, saya ngelamar enggak diterima, karena enggak punya ijazah SMA. Betul toh saudara? Lah saya tuh enggak berani saudara. Betul. Itu sesuatu yang sulit sekali saudara. Ya singkat cerita yang ada kaitannya. Tuhan ajak belajar dari banyak hamba Tuhan. Termasuk salah satunya saya itu berkali-kali dibawa Tuhan melihat di Korea. Gereja terbesar di dunia saat itu saudara. Melihat di sana. Setiap kali saya lihat di sana. Mau tidak mau. Hati saya dibesarkan. Mau tidak mau saudara. Oh visi saya dibesarkan. Mau tidak mau, iman saya dibesarkan, saudara. Setiap lihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Karena ceritanya juga sama. Dulu pendeta Yongkicho, seorang pemuda, pendidikannya hanya SMA 2 saja. Dan dia kena TBC, sudah divonis oleh dokter, mau mati. Keadaannya seperti itu. Tapi waktu buka hati pada Tuhan, Tuhan datang dalam hidupnya.
dia bisa dibangkitkan, dia bisa dipulihkan, dia bisa disembuhkan, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan membangun gereja yang terbesar di dunia. Mau tidak mau, saudara, itu jadi inspirasi. Hati saya jadi lebih punya iman lagi. Banyak. Lalu saya pernah pergi ke Bogota tentang prinsip 12. Saudara berikan. Setiap saya pergi, saya itu dijamah, saya diberkati, saya dapat sesuatu karena saya tidak hanya memandang dengan percaya, justru makin dibesarkan imannya. Lalu Tuhan bawa terobosan di gereja kita tentang kelompok saya, prinsip 12, sehingga ada kegerakan. Karena saya percaya, karena saya bergerak, Tuhan turut bekerja dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan lihat keadaan, lihat keadaanmu, saudara yang beruntung. Dulu Caesar Cassilanus pendeta yang gagal. Dulu Caesar Cassilanus pendeta yang frustasi. Dalam keadaan gagal, dalam keadaan frustasi. Akhirnya waktu dia cari Tuhan, Tuhan bicara. Tuhan singkapkan cara Tuhan memuridkan dengan 12 muridnya. Lalu dapat rema, lalu rohnya menyala, lalu dia bergerak, terjadi kegerakan. Sekarang saya mau kesaksian sedikit yang pernah disaksikan, yang diminta. Karena beberapa sudah dengar. Bulan Agustus saya dengan rombongan dibawa Tuhan ke India. Lihat satu gereja yang sedang mengalami pertumbuhan luar biasa. Bagi saya pertumbuhan yang paling cepat di dunia pada saat ini. Karena gereja itu umurnya baru 12 tahun. Kalau sekarang berarti masuk 13 tahun. Tapi jiwa-jiwa yang diselamatkan, jemaatnya sudah 200 lebih, hampir 250.000. Coba kita lihat gereja-gereja kita. Umur berapa? Jumlahnya berapa? Itu gak masuk akal, saudara. Baru 12 tahun, 200 lebih, hampir 250. Pertumbuhannya cepat sekali. Saya datang di kebaktian, salah satu kebaktian gini. Setelah selesai lalu lihat sekolah minggunya, lalu lihat sekretariatnya, lalu lihat banyak, sampailah masuk di tempat welcome room. Kalau gereja kita welcome room itu untuk jiwa baru yang datang. Kalau saudara jiwa baru jangan lupa ya, saudara masuk di ruang welcome room ya. Kita mau mendoakan saudara, ada satu yang mau diberikan, betul enggak? Waktu saya masuk saya kaget. Saudara tahu enggak? Dalam satu kebaktian jiwa barunya berapa? Sekitar 1.000 orang. Satu kebaktian. Ini bukan KKR, jangan salah. Ini bukan KKR, ini mingguan. Nah itu saudara perhatikan ya. Itu waktu kita masuk di sana. Di sana jiwa baru itu bisa kelihatan. Karena di sana dia sudah pakai teknologi. Semua jemaatnya pakai kartu anggota. Jadi di depannya itu ada alat. Kalau mau masuk seperti kalau orang kereta bawah tanah itu. Tit baru bisa buka, baru bisa masuk. Lah jiwa baru pasti gak bisa masuk. Di sana ada yang nunggu. Kalau nggak bisa masuk berarti orang baru. Ditempeli itu loh saudara. Stiker. Jadi kalau saudara lihat semua itu gitu. Jiwa baru di sini. Dikumpulkan sekitar 1.000. Memang tidak semua. Saya tanya setiap minggu sekitar 3-4 ribu jiwa baru. Betul. Jadi pertumbuhannya cepat sekali. Kuncinya apa? Saya belajar di sana. Setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan terbakar untuk bersaksi dan ngajak orang-orang datang ibadah minggu. Semua mereka menyala-nyala membalas cinta kasihnya Tuhan. Mereka menyala-nyala selamatkan jiwa. Semua bersaksi dan ajak datang. Supaya dijamah Tuhan, supaya mengalami mujizat Tuhan, supaya bisa diselamatkan banyak orang. Ada yang bersaksi satu jemaat. Aku dalam tahun ini sudah membawa 300 orang lebih. Saudara sudah tepuk tangan. Ada lagi yang bersaksi. Aku dalam tahun ini sudah 400 lebih. Saudara tepuk tangan. Ada yang bersaksi lagi. Aku dalam tahun ini sudah 500 lebih. Betul. Mereka malah berlomba-lomba. Betul saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu menyalakan. Itu membakar luar biasa sekali.
tergerak cepat sekali. Sadar atau sadar hanya lihat pekerjaan Tuhan yang di sana. Kita itu jadi terbakar. Kita jadi menyala-nyala. Gak akan mau suam lagi. Harus berani bayar harga. Harus gerakkan semua jemaat. Harus ngajak semua jemaat. Ayo bangkit. Sebetulnya bukan Tuhan mau kasih jiwa apa enggak. Kita mau kerja atau mau males. Kalau kita semua mau bersaksi. Kalau kita semua jemaat mau ajak orang datang ke gereja. Pasti ada yang datang. Karena saudara perhatikan. Kalau jemaatnya 250.000. Semua bergerak. Ngajak orang. Datangnya 4.000. Itu mujizat atau biasa? Biasa. Karena biasanya jemaatnya berapa? 1.000. Yang datang berapa? Kadang-kadang ada, kadang-kadang 1 atau 2. Kenapa? Lah 1.000 tapi nganggur, hanya ngangetin kursi saja. Enggak pernah cari jiwa. Ya enggak mungkin toh, betul enggak? Nah, Tuhan ajak kita lihat tuh buahnya. Lebih luar biasa karena pertumbuhannya cepat sekali. Sampai mereka itu saudara kekurangan tempat. Lalu Tuhan bicara pada mereka, segera bangun gedung gereja kapasitas 18.000. Saudara bayangkan dulu ya, di sini berapa? 1.800, 10 kalinya ini. Saudara bayangkan dulu ya, 10 kalinya ini. Dan Tuhan hanya beri waktu 52 hari. Bisa enggak ada yang bagian pembangunan? 10 kalinya ini 52 hari. Tapi dia dapat terima dari Tuhan. Nehemia selesaikan pembangunan tembok Yerusalem dengan mujizat 52 hari. Dan luar biasa saudara. Akhirnya mereka bergerak. Dan hebatnya semua jemaat itu terbakar untuk membalas cinta kasih Tuhan. Semua ikut. Jadi waktu mau ditenderkan. Gak ada kontraktor yang berani nerima. Benar. Akhirnya semua jemaat yang memang kerja di bidang pembangunan semua ikut. Yang punya uang semua ikut. Yang punya tenaga semua ikut. Ada satu itu tidak mudah loh. Sekarang ya misalkan hari ini saudara Jogja sudah penuh. Bangun 18.000. Saudara mikir tanahnya di mana? Betul enggak? 18.000 itu uangnya banyak apa dikit? Uangnya dari mana? Saudara, karena jemaat sudah terbakar. Langsung ada satu jemaat yang memberi 12 hektar. Enggak usah cari. Semua bergerak saudara. Bangun, akhirnya bangun sendiri. 24 jam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Kalau ditentang perizinannya juga tidak mudah. Itu di sana minoritas loh. Cuma 2% saja loh. Kalau pagi ditentang, pagi doa puasa, kerja malam. Loh, betul saudara. Kita lihat seperti itu hebat. Sungguh-sungguh 52 hari. Jadi. Tapi kalau nggak punya iman, 50 hari, 2 hari Tuhan, nggak mungkin. Yang nggak pernah gerak, nggak pernah ada mujizat. Betul? Pandang Tuhan, bukan keadaan. Belum punya uang Tuhan, pandang Tuhan, bukan uangmu. Nggak ada kontraktor yang mau, pandang Tuhan. Bukan ada atau tidak. Banyak yang disaksikan. Tapi sekarang saya mau saksikan sedikit ganti yang di Nigeria. Kalau saya di India belajar percepatan yang luar biasa. Saya berusaha tangkap pengurapan untuk mengalami percepatan. Ini akhir zaman. Tuhan akan bergerak makin cepat. Makin cepat. Makin cepat. Makin cepat. Makin cepat. Tuhan berkata tangkap pengurapannya. Untuk mengalami percepatan. Saudara, kalau saudara jemaat keluarga Allah sudah mengalami ya. Tiba-tiba banyak orang alami mujizat tentang percepatan. Ada orang yang bersaksi, harusnya 15 tahun baru lunas. Ya cicilannya, ya untuk kredit rumah, 2 tahun sudah selesai. Ada banyak ngalami, harusnya kesembuhannya lama, mujizat. Tiba-tiba sembuh begitu saja. Menurut dokter, seumur hidup minum obat, tiba-tiba sembuh. Sekarang di Nigeria, Tuhan itu bawa kita di sana, Tuhan berkata, tangkap pengurapan. Tentang apa? Spektakuler, besar-besaran. Saya tangkap dulu. Spektakuler, besar-besaran. Sana itu sudah tidak masuk akal. Paling tidak masuk akal. Saudara pasti sudah dengar. Sorry ya. Itu juga di alam sama. Orang yang dulunya sebetulnya hancur. Kalau India saya cerita sedikit ya. Nama pendetanya itu adalah Satish Kumar. Waktu kecil, anak yang sangat nakal.
anak yang sangat males, anak yang suka merokok, anak yang suka judi, anak yang suka nipu, ya sampai dapat nilai 0, harusnya orang tuanya tanda tangan, dipasu tanda tangan sendiri, sampai ibunya berkata sudah anak seperti ini nggak bisa diperbaiki, ibunya aja ngomong gitu, lebih baik saya nggak melahirkan dia. Tapi satu kali ada misionaris, dia datang dijamah, dia diubahkan, Tuhan bisa pakai seperti itu. Kalau adik Buye lain, adik Buye itu waktu kecil, dia adalah orang yang miskin, sangat amat miskin, ditulis di dalam sejarahnya. Kalau orang miskin cerita tentang keluarganya, orang miskin itu akan berkata, ini keluarga miskin. Artinya miskin sekali. Orang kaya berkata ini miskin, ya miskin. Tapi kalau orang miskin berkata ini miskin, di bawah garis kemiskinan. Loh, ya tahu saudara, betul nggak? Dia itu saudara nggak ada yang bisa sekolah karena nggak ada dana. Hanya dia karena ngotot terus, hanya ibunya jual semua yang bisa miliki hanya untuk nyekolahkan dia. Dia sampai umur 18 tahun baru bisa beli sepatu, baru bisa pakai sepatu. Kalau saudara ketemu orang seperti ini, apa saudara bisa mikir? Kelak jadi apa? Yonggicho tadi, pemuda TBC, sudah mau mati, SMA, apa saudara bisa mikir akhirnya jadi seperti itu? Satis Kumar ini juga bisa. Tapi luar biasa sekali. Singkat cerita, saudara, akhirnya dia bertumbuh, saudara, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, dia akhirnya sempat percaya karena gini, dia setelah dewasa punya anak, anaknya sakit, dibawa kemana-mana nggak bisa sembuh, lalu dibawa ke gereja. Saudara dengar, gereja perlu mujizat. Saat dokter sudah nggak bisa menyembuhkan, anaknya dia disembuhkan Tuhan. Dia percaya, dia ikut Tuhan. Akhirnya dia menjadi jemaat yang hebat. Satu kali gerejanya mau bangun, gak punya dana. Pendetanya nantang, siapa di antara saudara yang berani habis-habisan untuk Tuhan? Supaya gedung gereja bisa dibangun. Gerejanya masih kecil. Gak ada jemaat yang berani habis-habisan. Bukannya jemaat, gak ada pelayan yang berani habis-habisan. Gak ada penatua yang berani habis-habisan. Hanya dia sendiri. Berani, saudara. Dijual semua, dihabisin. Untuk pembangunan gedung gereja. Saudara tahu enggak? Saya percaya pendetanya, jemaat yang lain kaget. Tapi bukan hanya manusia yang kaget, Tuhan kaget. Setelah itu, malamnya Tuhan datang pada pendetanya. Tuhan ngomong apa? Besok kalau kamu mati, ganti dia. Langsung. Tuhan sudah pilih. Besok ganti dia. Kenapa? Saudara, semua itu kita. Kalau uangnya saja berani dihabiskan untuk Tuhan, enggak mungkin uang Tuhannya dikorupsi sama dia. Loh, ya tahu saudara, betul enggak? Kalau yang biasanya korupsi enggak mungkin dipercaya besar. Loh, benar kok. Itu Tuhan kaget langsung ngomong dengan gembalanya. Gembalanya nulis warisan taruh di Alkitab. Besok kalau aku mati, penggantinya dia. Aliran Pentakosta kita akan pendetanya sampai mati kayak ganti tahu saudara. Lah, besok mati ganti dia. Dan benar waktu pendetanya mati, saudara dengar ya. Pendetanya mati. Lalu itu diumumkan, Tuhan sudah milih gantinya dia. Tapi dia saat itu sudah jadi orang sukses. Dia jadi rektor termuda di negaranya. Saudara dengar dulu ya. Dia sudah jadi rektor. Bahkan rektor yang paling muda di Nigeria. Di negaranya. Dia punya fasilitas. Dia punya penghasilan. Semua yang bagus. Gerejanya masih kecil. Kalau dia terima, dia tinggalkan semua mobilnya, rumahnya, penghasilannya, PK-nya yang banyak. Gerejanya bisa memberi persembahan sedikit. Rumahnya hanya bisa nyewakan 1 kamar. Untuk 5 orang. Kalau saudara terima enggak? Ayo jujur loh, ini ada Tuhan loh. Kalau saudara terima enggak? Dia itu hebat loh saudara, berani. Semua tinggalkan. Dia hanya jadi gembala sidang gereja kecil yang hanya nyewakan 1
kamar. Dengan setia. Tapi satu hari dia doa dengan Tuhan. Tuhan, kalau satu kamar sulit sekali. Mau doa sulit, mau apa sulit. Betul gak? Dia berkata bukan gak mau. Tapi gimana saya bisa punya tempat dekat dengan Tuhan sendiri. Dia berkata, Tuhan, berilah aku satu rumah, jangan satu kamar. Lalu Tuhan jawab dia, kamu minta satu rumah. Aku janji kamu satu kota. Benar, itu hatinya Tuhan. Maka saya ajak, saudara ngerti. Tuhan itu ingin orang-orang yang bisa dipercaya. Dipakai hebat. Dipakai luar biasa. Enggak ada yang kecil. Hanya tinggal kita bisa dipercaya enggak. Tuhan berkata, satu kota. Lalu setelah itu. Ya, akhirnya Tuhan ngomong. Itu ada hutan. Beli hutan itu. Kamu pindah di situ. Bangun gereja di hutan itu. Saudara gimana? Kalau tiba-tiba saudara yang di Jogja ya, hutan di sini di mana kira-kira? Jangan hutan yang masih ini, hutan yang itu. Ayo. Saudara yang sudah jadi pendeta, kalau Tuhan ngomong gitu, kamu beli hutan, ya, tinggal di situ, merintis gereja di situ. Berani enggak? Loh, saudara itu butuh iman tadi. Kalau dia enggak berani, enggak pernah ada seperti sekarang. Betul? Dia itu hebat. Memang orangnya saya lihat layak Tuhan pakai seperti itu. Dia mau terima, saudara. Sampai sekarang saya ke sana, sempat datang di rumah pertama kali dia kecil. Lalu saudara, Tuhan berkarya, diberkati. Jemaatnya sekarang sekitar, ya saya belum jelas sekali, tapi sekitar 8 sampai 10 juta. 8 sampai 10 juta. Gedung gerejanya berapa? Ceritanya begini. Ada pendeta Nigeria khotbah di gereja kita. Cerita di negaraku ada gereja yang jemaatnya jutaan. Lalu gedung gerejanya 1 kilo kali 1 kilometer. Saya itu bingung gimana. Gedung gereja kok panjangnya 1 kilo, lebarnya 1 kilo. Saya itu orang penasaran. Saudara lihat saya ya. Kalau saya dengar ada kegerakan besar, pasti saya datang. Saya penasaran, kok ada jemaatnya jutaan. Gedung gerejanya 1 kilo kali 1 kilo. Saya hubungi di sana. Kebetulan dia sedang ada konferensi. Saya minta ketemu, disanggupi. Lalu berangkat. Benar, waktu konferensi. Gedung gerejanya 1 kilo kali 1 kilo. Saudara bayangkan saja ya, dari rumah saudara 1 kilo kira-kira seberapa? Loh, itu loh saudara, itu yang dulu. Jadi waktu saya mau ngukur naik mobil, itu saya naik mobil. Bawa kamera, mobilnya jalan terus. Lah 1 kilo, nggak bisa difoto saudara. Betul nggak? Pakai video jalan terus mobilnya gitu, baru bisa saudara. Karena ujungnya sulit. Pada hari keempat, pindah gedung yang baru 3 kali 3 kilometer. Apa enggak bingung saudara? 3 kali 3 itu sini sampai mana bayangin? Itu gedung tertutup loh saudara. Bukan lapangan. Dulu kita dengar, wah Reinhard Bonnke 1 juta, 2 juta. Betul enggak? Luar biasa jutaan. Benny Hinn ikut di sana. Yong Icho. Ini saudara luar biasa. Gedungnya saudara tahu enggak? Nah, ini saudara lihat. Yang 3 kilo kali 3 kilo ini. Dia saya jelasin saudara. Tanahnya dulu. Tanahnya luasnya berapa saudara? Jadi kalau saudara dari ujung naik mobil ya. Sampai ujung berikutnya 1,5 jam. Itu enggak macet loh. Itu lokasi sendiri saudara. Jadi saya hitung kalau dari Solo kemungkinan sampai Prambanan atau Jogja. Itu tanahnya satu gereja. Loh betul. Betul saudara. Itu tanahnya. Gak bisa dipikirkan. Betul. Gedung gerejanya 3 kilo kali 3 kilo. Siapa di sini pembangun?
Itu berapa meter persegi? 9 juta meter persegi. Itu kalau mau hitung 9 juta meter persegi. Rumah saudara berapa juta meter persegi? Wah ini Mas Yosi, dia sempat mimpin di gedung ini. Pujian waktu kita di sana diminta mimpin pujian Mas Yosi yang jadi WL. Ada enggak fotonya? Nah, mana itu? Mas Yosinya mana ini? Mana kamu? Kok rakyat tok? Mana? Oh di sini. Wah ini keliru yang buat PowerPoint-nya. Diganti yang ada Mas Yosi. Ini grup kita semua saudara. Saya juga diminta untuk kata-kata sambutan. Saudara tahu enggak? Baru saja yang terakhir. Ini diumumkan. Karena penuh. Yang 3 kali 3 kilometer penuh. Terus yang 1 kilo kali 1 kilo penuh. Disiarkan lewat parabola televisi. Yang dia ada 3. Pertama kali setengah kilo. Lalu 1 kilo kali 1 kilo. Lalu 3 kilo. Di total yang hadir sekitar 16 juta. Di gedung tertutup. Masuk akal enggak? Saya mau tanya dengan saudara. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Saya ulangi lagi. Masuk akal enggak? Di Indonesia bisa enggak? Kalau jangan hanya latah ngomong. Ngomong latah itu udah ada kuasanya. Kalau saudara ngomong enggak bisa, ya pasti enggak bisa. Terjadi sesuai dengan iman. Dengar, Tuhan sengaja bawa kita. Untuk apa? Merombak cara berpikir kita. Pertumbuhan gereja itu bukan itu. Wah jemaat saudara hebat ya, setia ya. Paling sedikit dalam 1 tahun 1 jiwa gitu ya. Sudah itu dihapus. Itu kuno. Ketinggalan zaman. Loh bener kok. Waktu Petrus khotbah 3.000, betul gak? Harus diubah saudara. Cara berpikir. Tuhan itu rombak semua pikiran saya. Tuhan itu rombak hati saya. Saya enggak mau lihat keadaan lagi. Lihat keadaan saya. Lihat keadaan keluarga. Lihat keadaan gereja. Lihat keadaan bangsa saya enggak mau. Saya lihat Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ajak saudara belajar seperti itu. Malam hari ini. Saya tidak perpanjang. Tapi kalau sudah berani. Lihat Tuhan. Saudara akan lihat mujizat. Memang manusia enggak bisa. Tapi kita punya Tuhan yang maha bisa. Betul? Maha. Saja saudara belajar berpikir. Cara Tuhan berpikir. Saudara lihat Tuhan. Jangan lihat keadaan kita. Saya percaya saya diajak perjalanan itu adalah untuk mempersiapkan. Tuhan mau lawat bangsa kita hebat. Saya tutup dengan satu pengertian. Saudara lihat. Kalau Tuhan bergerak, makin lama makin besar. Saudara percaya? 2000 tahun yang lalu. Sekali KKR. Itu 3000. Tapi saudara lihat sejarah gereja. Waktu West Revival. Itu sudah puluhan ribu. Sampai Azusa. Akhirnya ratusan ribu. Sekarang sudah jutaan. Selalu lebih besar. Selalu lebih besar. Selalu lebih besar. Betul enggak? Yang di depan berapa? Kita akan bawa obor ke gerakan zaman. Paling sedikit puluhan juta. Tapi kalau kita tidak merombak pikiran kita, Tuhan gak bisa berkarya. Kita berkata gak mungkin, Tuhan gak berkarya. Sudah belajar dengan Maria. Maria berani berkata akhirnya. Jadi, seperti yang kau katakan. Jadi, seperti yang kau firman. Jadi, sajak saudara berani dengan iman berkata, jadi seperti firman Tuhan. Malam ini, malam mujizat. Malam ini, kesembuhan saudara datang. Malam ini, pemulihan saudara datang. Malam ini, open heaven terjadi. Malam ini, berkat dicurahkan. Saudara bukan ya jadi beban keluarga. Jadi berkat bagi keluarga. Jadi berkat bagi gereja. Jadi berkat bagi sesama. Saudara bukan hanya disembuhkan.
karena mujizat besar, saudara dipakai menyembuhkan orang lain. Rumah tanggamu bukan dipulihkan, rumah tanggamu dipakai pulihkan rumah tangga yang lain. Benar saudara, rubah berpikir. Ini saatnya Tuhan akan lakukan hal yang besar dalam kehidupan saudara, dalam bangsa kita, kepada gereja Tuhan. Saya percaya, gak kebetulan, Tuhan sedang banyak bicara. Kalau disaksikan banyak, kita tuh terkagum-kagum. Tapi intinya Tuhan sedang tunjukkan, ini loh yang sudah Tuhan lakukan. Dan setiap kali Tuhan bergerak, lebih besar. Lebih besar. Sampai tadi ayatnya, sungguh dahsyat. Semua bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri saudara, semua bangkit berdiri. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Jangan perhatikan apapun. Hanya arahkan di hati saudara pada Tuhan. Arahkan saudara, arahkan pada Tuhan. Datang pada Tuhan saudara, datang pada Tuhan. Saya percaya ini waktunya kita tangkap pengurapan Tuhan. Saya percaya ini waktunya kita tangkap janji Tuhan. Saya percaya ini waktunya kita ucapkan seperti Maria berkata. Saya percaya ini waktunya janji Tuhan diberikan. Saya percaya ini waktunya janji Tuhan digenapi. Saya percaya ini waktunya pengurapan datang. Saya percaya ini waktunya kita terima terobosan yang besar. Saya percaya ini waktu yang dahsyat, ini waktu yang luar biasa, ini waktu yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Datang pada Tuhan, saudara, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Saya tahu saudara, Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita. Saya tahu saudara, Tuhan tidak asal berkata saja. Saya percaya saudara, saya tahu Tuhan sedang memberikan janji yang mustahil. Janji yang mustahil, janji yang mustahil sedang akan diberikan oleh Tuhan. Saya tahu malam ini akan terjadi malam mujizat. Saya percaya malam ini terjadi malam kebangunan rohani. Malam ini akan terjadi malam jawaban doa. Malam ini kuasa Tuhan akan dinyatakan secara luar biasa. Orala pasal. Mulai saudara belajar ucapan seperti Maria ucapkan. Belajar ucapan seperti Maria ucapkan. Katakan pada Tuhan, jadi Tuhan, seperti yang kau katakan, jadi Tuhan, seperti kau yang firmankan, jadi Tuhan, jadi Tuhan. Jangan diam saudara, jangan diam. Semua berkata-kata, ayo saudara, jangan diam. Percaya saya, ada kuasa dalam perkataan, ada kuasa saat kita mengamini, ada kuasa yang luar biasa. Oh, ucapkan perkataan iman, ucapkan perkataan profetik, ucapkan saudara, ucapkan saudara, ucapkan. Saya percaya ini gongnya saat Maria berkata, jadi Tuhan. Seperti yang kau katakan, jadi Tuhan. Seperti yang kau firmankan, jadi Tuhan. Seperti yang kau janjikan. Kalau saudara sakit, saudara ucapkan perkataan profetik, saudara ucapkan perkataan iman dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya, oh ini waktunya aku disembuhkan. Bilur Tuhan sudah menanggung sakit penyakitku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pasti disembuhkan. Aku sudah disembuhkan. Aku selalu disembuhkan. Ucapkan dengan iman, ucapkan dengan iman. Saja setiap saudara, jangan ada yang berdiam diri. Ucapkan, ucapkan, ucapkan. Oh, deklarasikan iman kita saudara. Deklarasikan iman kita saudara. Ucapkan. Saudara punya masalah dalam keluarga, ucapkan malam ini, malam penyelesaian, malam ini, malam pemulihan. Roh perpecahan dihancurkan, roh salah paham dihancurkan, roh perceraian dihancurkan, roh muda tersinggung dihancurkan, oh roh pertengkaran dihancurkan, roh kasih datang, roh pengampunan datang, roh kesatuan datang, roh pemulihan rumah tangga datang, 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 datang. Ucapkan saudara, apapun yang sedang saudara pergumulkan, saudara punya pergumulan untuk studi saudara, untuk pekerjaan saudara, saudara gagal. Hari ini jangan lihat kegagalan saudara, lihat Tuhan yang sedang datang. Lihat Tuhan, sumber pertolongan. Kita dibangkitkan untuk jadi pemenang. Oh, pemenang, berkuasa, saudara, berhasil. Ucapkan dengan perkataan iman. Deklarasikan iman saudara. Waktu saudara deklarasikan, kuasa itu mengalir.
Waktu saudara deklarasikan. Terus saudara belajar berkata-kata, membangun perkataan kita. Perkataan kita akan mempengaruhi keadaan kita. Perkataan kita akan membangkitkan roh kita. Perkataan kita akan mengusir gunung-gunung. Oh penghalang. Perkataan kita mendatangkan kuasa mujizat. Yang tidak ada jadi ada. Yang gelap jadi terang. Yang tidak baik jadi baik. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara hamba Tuhan, ucapkan kebangunan rohani dalam hidupku, kebangunan rohani dalam pelayananku, kebangunan rohani dalam gerejaku. Ucapkan saudara, ucapkan yang positif saudara. Deklarasikan iman saudara. Sejak malam hari ini ada terobosan, ada pengurapan yang dahsyat, ada kebangunan rohani. Gerejaku mengalami kebangunan rohani. Terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan, panen jiwa-jiwa. Ucapkan saudara, ucapkan saudara, ucapkan saudara, ucapkan seperti Maria kata, jadi perkataan Tuhan, jadi janji Tuhan, jadi. Saudara butuh jodoh, katakan tahun ini jodohku datang. Jodoh yang terbaik dari Tuhan. Saudara butuhkan menantu, katakan tahun ini menantu yang terbaik datang. Saudara butuhkan anak, tahun ini anak yang terbaik datang. Datang. Tuhan kau mendengarkan, Tuhan meteraikan perkataan iman kami. Tuhan kau meteraikan, Tuhan kau jadikan sesuai dengan iman. Jadi sesuai dengan iman. Jadi sesuai dengan imanmu kata Tuhan Yesus. Jadi sesuai dengan imanmu. Jadi Tuhan berkata, seperti yang kau ucapkan di depanku, itu yang akan kulakukan. Seperti yang kau deklarasikan terhadap aku, kepadaku, itu yang aku kerjakan. Ada mujizat, banjir mujizat, terima saudara. Banjir mujizat, terima saudara. Banjir mujizat, terima dengan iman, terima iman. Semua harus diterima dengan iman. Pengampunan terima dengan iman. Keselamatan terima dengan iman. Mujizat terima dengan iman. Banjir jawaban doa. Banjir jawaban doa. Banjir jawaban doa. Api Roh Kudus menyala. Api Roh Kudus menyala. Semua kelemahan hilang. Ada api Roh Kudus. Ada kebangunan rohani. Semua kepahitan hilang. Jama Tuhan. Jama Roh Kudus. Jama setiap kami. Jama. Saya rasakan ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang sedang bekerja. Pengurapan mulai turun. Tuhan, hambamu berdoa untuk setiap jemaat yang ada tempat ini. Hujan mujizat, hujan jawaban doa. Hambamu berdoa, khususnya juga untuk hamba-hamba Tuhan. Hujan mujizat, hujan jawaban doa. Api Roh Kudus, pengurapan Tuhan turun, pengurapan doa turun. Kami tahu sesuatu yang dahsyat sudah terjadi. Malam ini, malam yang dahsyat. Malam hari ini, malam yang luar biasa. Malam hari ini, Tuhan kau berkarya. Sesuatu yang belum pernah kami alami akan Tuhan kerjakan. Sesuatu yang dahsyat. Anak-anak Tuhan dibangkitkan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dibangkitkan. Gereja-gereja Tuhan dibangkitkan. Tuhan, hambamu berhenti berbicara. Tapi Tuhan kau yang terus berbicara. Kau yang terus berbicara. Biarlah firman-Mu menjadi rema. Biarlah firman-Mu menjadi pewahyuan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi terang. Dan kau yang menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu panjatkan doa dan ucapan syukur semuanya dalam karya-Mu. Jadi seperti yang kau firmankan. Katakan saudara,
Jadi seperti firman Tuhan. Jadi seperti firman Tuhan. Katakan lagi. Mujizat besar terjadi. Mujizat besar terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam studi atau pekerjaanku, dalam keuanganku, dalam pelayananku, dalam gerejaku. Mujizat besar terjadi seperti yang belum pernah ada. Terjadi. Terima kasih Tuhan. Amin.